Desa Tegalrejo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Sebuah desa kecil di Jawa Timur dengan 1.790 jiwa dan 4 institusi lokal yang menjadi jantung dari penelitian ini. Nama saya Andita Fitri Monika. Sejak dilantik pada 29 Desember 2020, saya mengemban tugas sebagai staf Kaur Keuangan, sekaligus menjabat sebagai Bendahara Kapespam Sumber Murni dan pengurus Koperasi Wanita PKK Tegalrejo. Selama 5 tahun, saya bukan peneliti yang datang dari luar untuk mengamati. Saya ada di dalam, hadir dalam rapat yang tidak direkam, menyaksikan keputusan yang tidak masuk dokumen resmi, dan merasakan langsung di mana aturan formal bekerja dan di mana ia berhenti bekerja. Di awal masa tugas, tidak ada pembekalan yang terstruktur. Tugas-tugas datang seiring berjalannya waktu. Mengecek SPJ, melayani surat menyurat, merekap PBB, semuanya dipahami sambil dikerjakan, tanpa panduan formal, tanpa orientasi yang jelas. Dari 14 perangkat desa, kehadiran tidak pernah penuh. Tidak ada sistem absensi yang konsisten. Pola yang terbentuk sejak awal adalah pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab perangkat yang berwenang, secara konsisten berpindah ke perangkat yang memiliki kapasitas teknis. Pola ini tidak pernah berubah hingga 2025. Pada April 2022, kami mencoba sistem absensi digital bernama Ceklok. Hanya 4 dari seluruh perangkat yang mampu mengoperasikannya secara mandiri. Dalam kurang dari 2 minggu, penggunaannya berhenti total. Bukan karena sistemnya rusak, tapi karena tidak ada yang menegakkannya. Tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi, dan jam karet kembali menjadi norma. Di tahun yang sama, BUMDes Tegal Harum resmi mendapat badan hukum pada Februari 2022. Ada penyertaan modal, mesin, bangunan, hingga fasilitas listrik. Semua sudah tersedia. Tapi hingga 2025, tidak ada aktivitas usaha yang berarti. Legalitas ada, namun kapasitas tidak. Tahun 2023 menjadi masa transisi yang paling intens. Dalam waktu berdekatan, 3 jabatan berganti sekaligus. Kami Tua Dukuh Mendak, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa. Kepala Desa mengundurkan diri. Penjabat kepala desa dari latar birokrasi yang lebih terstruktur masuk, membawa pendekatan yang lebih tertib, meski persoalan mendasar belum berubah. Pada Mei 2025, pemilihan kepala desa antar waktu menghasilkan sesuatu yang menarik secara institusional. Calon berlatar pendidikan SLTP dengan kedekatan sosial yang lebih kuat berhasil mengalahkan pensiunan PNS berlatar sarjana. Bukan karena masyarakat tidak peduli kompetensi, tapi karena di tingkat lokal, kedekatan dan kepercayaan sosial seringkali lebih menentukan dari kualifikasi formal. Belum selesai di situ, kebijakan PMK 81 tahun 2025 menunda dana desa secara tiba-tiba. Program yang sudah berjalan terancam gagal. Kami lembur seminggu penuh untuk menyelamatkan APBDes. Bukan karena kesalahan desa, tapi karena kebijakan pusat tidak mempertimbangkan kondisi dan kapasitas lapangan. 5 tahun di pemerintahan desa mengajarkan satu hal. Masalah bukan pada orangnya, masalah ada pada sistem yang belum mampu berdiri tanpa bergantung pada individu tertentu. Di sisi lain, saya juga menjabat sebagai Bendahara Kapespam Sumber Murni. Sejak 2018, sistem Pamsimas dibangun di 4 titik. 1 di Dukuh Tegalrejo, 2 di Dukuh Sawur, dan 1 di Dukuh Mendak. Namun hanya 2 yang beroperasi aktif hingga saat ini. Di Dukuh Mendak dengan 81 sambungan rumah, dan salah 1 di Dukuh Sawur dengan 145 sambungan rumah. Di Dukuh Tegalrejo berhenti karena sibel rusak dan kesulitan dalam melakukan perbaikan. Dan salah 1 lagi di Dukuh Sawur, yang gagal sejak awal karena medan terlalu jauh dan menanjak untuk dialiri air. Sebagai solusi, air untuk Dukuh Tegalrejo kini dialirkan dari mata air sungai di Desa Singgahan dengan sistem bergilir. Yang paling menarik bukan kegagalan teknisnya, tapi siapa yang menanggungnya. Setiap kali ada kerusakan, perbaikan dikerjakan oleh 1 hingga 3 orang yang sama. Mereka tidak digaji, apresiasi mereka hanya air gratis atau upah Rp2.000 per pengguna yang ditarik.
Pencatatan keuangan pun tidak seragam. Dukuh mendak menyerahkan laporan bruto lengkap, dukuh sawur hanya menyerahkan hasil neto tanpa rincian, dan menyebabkan kesulitan dalam penyusunan rekap keuangan secara menyeluruh dan transparan. Keberlangsungan KP-SPAMS tidak bertumbuh pada sistem yang terstruktur, melainkan pada keikhlasan individu, dan itu adalah kerentanan yang sangat nyata karena jika orangnya pergi, sistemnya ikut berhenti. Oktober 2022, di tengah tugas sebagai perangkat desa, saya mendapat penugasan tambahan sebagai petugas pendata lapangan Sensus Reksosek BPS, mendata kondisi sosial ekonomi sekitar 300 kepala keluarga di Desa Tegalrejo. Targetnya selesai 17 November. Kenyataannya, kami baru selesai 7 Desember. Banyak responden yang tidak kooperatif. Mereka khawatir jika terlalu jujur, akses mereka terhadap bantuan sosial akan berkurang. Di tengah proses, sistem aplikasi diperbarui tiba-tiba. Ada tambahan pendataan foto kondisi dalam rumah yang tidak ada dalam pelatihan awal. Pengalaman Reksosek mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis di buku manapun. Kebijakan berbasis data yang dirancang dari pusat bisa sangat baik di atas kertas, tapi kapasitas lokal, kondisi geografis, dan kepercayaan masyarakat menentukan apakah ia benar-benar bisa berjalan di lapangan. Setiap tanggal 3, Koperasi Wanita PKK Tegalrejo mengadakan pertemuan rutin di Balai Desa. 65 anggota, bidang simpan pinjam, berdiri sejak 23 April 2010, dengan modal awal hibah dari Pemprov Jawa Timur. Dari 65 anggota, 47 memiliki pinjaman aktif, tapi hanya sekitar 30 yang membayar lancar, sisanya kurang lancar atau macet. Dan seluruh administrasi koperasi, pembukuan bulanan, rekapitulasi iuran dan angsuran, laporan pertanggungjawaban tahunan, semuanya dikerjakan oleh satu orang, sekretaris. Bukan karena keputusan formal yang disepakati, tapi karena tidak ada orang lain yang bisa dan mau. Dalam proses penelitian, saya menemukan ketidakselarasan antara daftar piutang dan neraca, yang lebih dari 10 juta rupiah. Bukan karena ada yang curang, tapi karena dua pengurus menggunakan metode pencatatan yang berbeda dan tidak pernah ada mekanisme untuk menyatukannya. Puncaknya terjadi pada 2025. Untuk pertama kalinya, sisa hasil usaha tercatat negatif sebesar Rp1.846.264. Angkanya mungkin tidak besar secara nominal, tapi maknanya sangat besar secara institusional. Koperasi ini tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme ekonomi kolektif yang fungsional. Ketika sekretaris lama diganti dengan sekretaris baru, saya berharap ada perubahan sistem, tapi yang terjadi hanya pemindahan beban dari satu orang ke orang lain dengan pola yang persis sama. Pergantian orang tidak mengubah cara kerja, dan selama cara kerjanya tidak berubah, hasilnya pun tidak akan berbeda. 5 tahun bekerja di dalam 4 institusi ini mengajarkan saya satu hal yang tidak bisa diperoleh dari teori manapun. Masalah tata kelola desa bukan tentang orang yang malas atau tidak kompeten. Ini tentang sistem yang belum mampu menghasilkan aturan, insentif, dan mekanisme pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan. Digitalisasi datang, tapi kebiasaan lama lebih kuat. Aturan baru dibuat, tapi norma informal lebih mengikat. Orang berganti, tapi pola tetap sama. Penelitian ini tidak menawarkan solusi instan, tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Pemahaman yang jujur tentang mengapa perubahan di tingkat desa itu lambat, berlapis dan tidak linier, dan mengapa memahami itu adalah langkah pertama yang tidak bisa dilewati. Di tengah semua keterbatasan sistem yang saya ceritakan, satu hal yang tidak pernah pudar adalah gotong royong. Bukan karena ada aturan yang mewajibkan, tapi karena sudah menjadi cara hidup. Mungkin inilah modal institusional terkuat yang dimiliki Desa Tegalrejo, yang tidak tertulis di dokumen manapun, tapi nyata setiap harinya.